menarik, yaitu DevSecOps Level Up SonarQube Deteksi Ancaman Kode. Nah, materi hari ini tuh sebenarnya lanjutan dari materi webinar sebelumnya, yaitu tentang DevSecOps maksimalkan GitLab, minimalkan resiko. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah ikut webinar ya beberapa waktu lalu, kita bahas tentang maksimalkan GitLab, minimalkan resiko. Nah, jadi di sini saya sudah lihat nih sudah lumayan banyak ya peserta yang sudah join untuk webinar kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah join secara tepat waktu. Mungkin saya mau sapa dulu nih ya untuk teman-teman yang sudah join, sudah bergabung nih di webinar kita hari ini. Di sini ada Mas Muhammad Diki Aji Wijaya, ada Mas Iqbal, ada Pak Lulu Ardiansyah ya dari PLN IP, dan ada masih banyak lagi sih teman-teman yang sudah join. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk ikut webinar pada hari ini. Semoga teman-teman yang ikut webinar pada hari ini dalam keadaan sehat selalu. Mungkin di sini saya juga mau memperkenalkan diri nih. Mungkin dari tadi saya sudah banyak berbicara, tapi belum tahu nih siapa sih saya ini. Jadi saya itu Febri Triana Dusi. Saya sebagai moderator pada hari ini yang akan memandu webinar kita pada hari ini. Nah, salam kenal ya untuk teman-teman semuanya. Nah, mungkin sembari nih kita menunggu peserta lain untuk join, di sini saya juga mau mungkin memberikan info ya dan membacakan sedikit tata tertib yang wajib teman-teman peserta webinar ikuti selama proses webinar ini berlangsung. Oke, yang pertama, webinar ini bersifat gratis atau berbayar, disesuaikan dan terbuka bagi peserta yang telah mendaftar melalui link resmi panitia. Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang daftar dan mengikuti acara secara penuh dari awal hingga akhir. Panitia berhak tidak memberikan sertifikat kepada peserta yang tidak memenuhi ketentuan kehadiran. Panitia berhak menggunakan dokumentasi webinar, foto, video, atau screenshot untuk keperluan publikasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tata tertib selama webinar. Peserta wajib menggunakan nama asli, bukan nama samaran sesuai saat pendaftaran. Peserta wajib hadir tepat waktu, maksimal keterlambatan yang ditoleransi 10 hingga 15 menit dari waktu mulai. Saat sesi berlangsung, dimohon untuk menonaktifkan mikrofon kecuali diminta berbicara, tidak mengganggu jalannya acara, misalnya dengan chat spam atau suara latar. Selanjutnya, disarankan menyalakan kamera jika memungkinkan, terutama saat sesi interaktif. Peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand atau checkbox sesuai dengan arahan moderator. Panitia dapat mencatat kehadiran peserta melalui pemantauan aktif oleh tim panitia di daftar peserta Zoom atau Meet. Peserta yang meninggalkan acara sebelum selesai tanpa alasan jelas tidak berhak menerima sertifikat. Sertifikat akan diberikan maksimal X hari setelah acara berakhir melalui email atau link Google Drive sesuai kebijakan panitia. Jadi itu tadi adalah tata tertib yang wajib dipatuhi ya, yang wajib diikuti bagi teman-teman peserta webinar hari ini. Nah, mungkin bagi teman-teman nih yang namanya masih belum, masih ada nama-nama apa ya, nama-nama singkatan atau biasanya nama-nama inisial atau nama panggilan, diminta untuk diganti ya sesuai dengan nama saat kemarin pendaftaran ya, untuk memudahkan tim panitia juga nanti dalam pembuatan sertifikat. Oke, nah tadi saya sudah bacakan untuk tata tertib peraturan ya selama webinar. Nah, selanjutnya di sini saya juga mau memperkenalkan nih pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Medisa Aris Ginanjar. Beliau adalah seorang profesional
berpengalaman di bidang teknologi informasi, khususnya dalam pengembangan keamanan sistem berbasis DevSecOps. Pada kesempatan hari ini, beliau akan membagikan ilmunya nih, pengalamannya, bagaimana SonarCube dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman kode dan meningkatkan level keamanan pengembangan aplikasi. Nah, tadi kan saya sudah nih memperkenalkan secara dari sisi background pengalamannya. Nah, sekarang saya mau sapa dulu nih untuk pemateri kita yang hari ini, yaitu Pak Aris. Halo Pak Aris. Halo Mbak, apa kabarnya? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat sih. Pak Aris sendiri gimana nih Pak kabarnya Pak? Ya Alhamdulillah tadi pagi saya berangkat, cuaca agak mendung-mendung ya. Tapi mendung-mendung mudah-mudahan masih dalam batas toleransi sehingga saya udah sampai di tempat ini lalu ya tidak kehujanan gitu ya. Dan kalau Bapak tadi berangkat ke mendung ya Pak, beda dengan saya nih Pak. Saya berangkat dalam keadaan cerah sekali nih Pak. Ah, oh gitu ya. Sesuai semangat ya Pak untuk mengikuti webinar kali ini. Walaupun mendung kan nggak menyurutkan semangat kita ya Pak untuk ikut Betul, webinar betul. hari ini. Oke. Nah, dari materinya ini udah menarik banget nih Pak. Mungkin dari teman-teman semuanya juga udah gak sabar nih Pak buat dengerin gitu. Daripada dengerin saya ngomong terus, mendingan mereka kan pasti udah gak sabar nih pengen dengerin materi kita yang menarik sekali hari ini. Pak Aris gimana? Sudah ready Pak buat Oke, menyampaikan materinya nih Pak? oke siap. Saya share aja ya Karena Pak kalau Aris gitu ya. Sebentar. Oke, baik. Karena Pak Aris sudah ready, jadi kita mulai saja ya untuk pemaparan materinya kepada Pak Aris. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Slide saya sudah terlihat ya. Sudah Pak, sudah terlihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa rekan-rekan Waalaikumsalam. yang mungkin ada di studio di sana, lalu rekan-rekan mungkin yang hadir secara online ini semua ya. Kalau saya lihat sih semua udah cukup banyak ya partisipannya yang itu mewakili animo animo rekan-rekan semua terhadap eh, mungkin bahasan kali ini ya, yang mungkin secara judul saya beri nama SonarCube Deteksi Ancaman Kode gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saya langsung ke deteksi ancaman kode ya, ini tidak tepat kalau kita belum berandai-andai sebenarnya Mbak Feb gitu ya. Nah, saya ingin semua yang hadir kali ini berandai-andai bila mana teman-teman ya menjadi tim leader pengembangan ya yang bertugas memimpin programmer-programmer junior gitu kan ya atau berbagai eh, tipikal programmer lah ya. Nah, Mbak Feb kalau Mbak Feb tahu teman-teman programmer itu banyak modelnya gitu ya. Ada yang ingin eksis gitu ya. Ada yang ingin sophisticated ya. Ada yang ingin pokoknya teknologi baru dipakai gitu ya. Nah, tetapi sayangnya sebenarnya kalau kita bekerja dalam tim, yang kita perlu adalah tatanan, ya, kerapihan, begitu ya. Nah, kita tidak perlu teman-teman yang membuat suatu kode yang memang bagus sekali, tapi menjelimet sehingga susah dibaca, gitu, ya. Atau kita juga eh, melihat ya, kadang-kadang ya, melihat suatu kode orang gitu ya, peer kita, lalu kita sendiri menyerah gitu ya. Aduh, saya lebih baik saya bikin kode ulang lah, saya bikin aplikasi ulang lah, gitu ya. Ini adalah coding bapak itu atau ibu itu yang mungkin 2 tahun lalu eh, sudah resign gitu ya. Kalau saya tambahkan, aduh, saya takut nyenggol dan lain-lain, gitu kan ya. Nah, sehingga aplikasi jadi tidak dapat digunakan kembali, aplikasi dianggap obsolete dan lain-lain, gitu kan ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah sebagai tim leader, kita sebenarnya selalu memperhatikan ya, apakah aplikasi kita
bug free ya. Jangan-jangan ada, kalau dulu saya bilangnya Mbak Feb, jebakan Batman gitu ya. Kita lagi merubah sesuatu, tiba-tiba kalau di deploy atau kita run gitu ya aplikasinya kok nggak jalan gitu ya, dari mana gitu ya. Nah, yang kedua, mungkin 1 tahun 2 tahun lalu coding itu aman ya, dalam artian tidak ada satu celah security, tetapi tahun ini atau saat ini itu ada celah security gitu kan ya. Gimana kita mencarinya? Kode milik orang lain gitu ya, atau kode itu ditulis oleh orang lain dan kita harus mencari, istilahnya mencari kutu gitu ya, atau mencari jarum dalam jerami di dalam banyak sekali line of code gitu kan ya. Ketiga, apakah standar ya sudah menggunakan pakem-pakem gitu ya. Kalau misalnya di Java kita pakai framework sesuatu gitu ya, misalnya Spring, apakah sudah sesuai dengan menggunakan standar itu ya. Memang ada kalanya kita melihat teman-teman developer ini yang penting adalah apa? Yang penting adalah hasilnya lolos UAT gitu ya. Secara fungsional, secara non fungsional cepat dan lolos UAT. Tapi tidak melihat bagaimana kalau kode ini akan digunakan lalu di maintain 2 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang ataupun lebih gitu kira-kira ya. Nah, sehingga sehingga kita sebagai team leader perlu memperhatikan sebenarnya kualitas dari kode itu sendiri. Ya. Ibarat kalau kita beli suatu barang, kita ingin tahu kualitasnya seperti apa. Mungkin dahulu kita lihat barang-barang dari Cina gitu ya, kurang bagus. Kenapa kita buka package-nya ternyata ringkih sekali gitu kan ya. Nah, itu saja terlihat gitu ya, barang yang terlihat, apalagi yang tidak terlihat seperti software lolos UAT ya, lalu sudah diimplementasikan di production, ketika nanti akan dicek, akan dikembangkan ulang, ditambah fitur, ternyata sulit sekali karena kodenya ngejelimet, nggak bisa dibaca gitu ya. Nah, saya rasa kita perlu sekarang dewasa ini memperhatikan kualitas dari code supaya ini dapat kita maintain, supaya kita dapat kita kelola dengan baik, supaya dapat dikembangkan gitu ya, dan tidak ada ancaman di kemudian hari gitu. Ya. Satu, sebagai tim leader pengembangan. Nah, dewasa ini juga sering kali PIC perusahaan ya. Misalkan Mbak Feb bekerja di suatu perusahaan yang ditugasi untuk membangun suatu aplikasi, lalu Mbak Febri ini melakukan pengadaan gitu ya dengan vendor, lalu vendornya mengerjakan aplikasi itu, lalu diberikanlah hasilnya, di UAT-kan, UAT dinyatakan lulus 100%, tetapi apakah ya kualitas dari kodenya bisa dipertanggungjawabkan? Bentuknya Mercy, bentuknya BMW gitu kira-kira ya kalau mobil ya. Tetapi di dalamnya apakah benar mesinnya V6 gitu ya, atau apakah benar mesinnya itu benar mesin merek mobil itu? Jangan-jangan boleh aja luarnya bagus tapi dalamnya mungkin mesin ya mesin apa gitu ya. Jadi cangkang itu tidak sama dengan isinya gitu. Mungkin seperti itu ya. Akhirnya apa? Aplikasi yang diberikan oleh vendor dipakai, tetapi ketika ada pengembangan lanjutan, ketika ada misalnya ada vendor lain yang masuk, lihat akhirnya aduh saya nyerah deh. Gitu. Kenapa? Aplikasinya nggak bisa dibaca. Gitu. Nah, ada satu Mbak Feb yang mungkin teman-teman juga sering baca ya, yang lagi hot saat ini ya. Nah, ini dia nih ya. Ada isu yang hangat gini ya dari Kementerian Keuangan kita gitu ya, yang terkait dengan Cortex ya gitu ya. Nah, di mana Bapak Menteri bilang, wah kita menghabiskan duit yang sangat banyak atau dana yang sangat banyak gitu kan. Tetapi codingannya seperti buatan anak SMA, wah luar biasa sekali menurut saya gitu ya. Disinyalir anak SMA, sebenarnya bukan anak SMA, tapi codingannya seperti anak SMA. Artinya apa? Ketika aplikasi itu dites secara fungsional benar, ketika aplikasi itu dicek
non fungsional, kecepatan dan lain-lain itu betul gitu ya. Tapi ketika dibongkar kodenya gitu ya, fungsi-fungsinya, metode-metodenya, kok ini ngejelimet sekali gitu. Atau ini seperti tidak profesional gitu. Salah siapa? Gitu ya. Apakah salah PIC-nya yang menerima? Belum tentu juga. Kenapa? Karena PIC-nya juga belum belum tahu bagaimana cara mengeceknya gitu. Dan itu kan sistemnya besar sekali. Apakah harus ngecek setiap kode yang dibangun ya oleh vendor waktu itu gitu kan? Ya. Balik lagi jadinya. Kualitas dari kode itu susah-susah gampang untuk dicek. Gitu ya. Karena terlalu banyak line of code dan lain-lain. Gitu ya. Nah, berangkat dari isu itu ya, uh, kita membuat satu jargon ya, namanya SRM gitu ya. Nah, SRM. Kenapa? Kualitas dari kode itu sulit sekali dicek ya. Lulus UAT saja 100% functional test itu lulus dengan user lulus lalu diberikan, tapi itu tidak menjamin bahwa SRM-nya ini baik ya. SRM itu apa ya? SRM itu adalah satu security, R reliability, yang ketiga maintainability. Jadi saya singkat SRM gitu ya. Security, seberapa aman kodenya dari serangan atau penyalahgunaan. Pernah dengar SQL injection ya? Kalau di Java mungkin dulu ada JUnit ya, ada yang problem gitu ya. Ada celah keamanan sehingga hacker-hacker gitu ya yang bisa menyerang dari segala macam celah kode gitu ya. Nah, jadi security ini kira-kira ada list dari dari negeri luar sana yang yang membuat satu kode list mana aja yang sudah sering list apa saja yang sudah mendapat ancaman gitu ya, atau kita sebut CVE gitu ya. Nah, di mapping, pernah nggak kita mapping? Ya, umumnya security itu kalau di perusahaan besar atau aplikasi yang customer facing itu biasanya dilakukan pentest gitu ya. Tapi apakah kita harus menunggu pentest gitu ya, baru ketahuan ya? Apakah aplikasi di kementerian yang baru saja kita bicarakan itu harus dilakukan menunggu sekian bulan ketika ada pentest baru penetration test itu keluar suatu isu misalnya gitu. Kita kan nggak mau gitu ya. Apalagi sekelas skala nasional mungkin luar biasa sekali dampaknya gitu kan ya. Nah, itu security. Yang kedua reliability gitu ya. Seberapa besar sih resiko bug di kode gitu ya. Ya. Jadi kita butuh ya. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah kita baca kodenya gitu ya. Lalu mungkin ada bug-bug yang ada kode-kode yang nggak bagus ya secara penulisan, itu banyak sekali. Ada fungsi yang bisa menghasilkan null pointer gitu ya, atau datanya kosong jadi null gitu ya, dan itu bisa merusak flow kode kita karena nggak di handle exceptionnya gitu ya. Ini udah agak teknis gitu ya. Atau ada dead code, bikin kode tapi nggak pernah dipanggil sama sekali gitu, reliability. Dan yang terakhir SRM, M-nya adalah maintainability. Bayangkan aplikasi itu sudah diterima oleh kita ya, atau kerjaan dari junior kita sudah kita terima sebagai team leader, lalu saya atau PIC ini harus memberikan kepada orang lain. Gampangnya, kode itu mudah dibaca tidak? Menggunakan pakem-pakem yang standar tidak? Gitu kan? Sehingga tidak ada lagi nanti yang bisa bilang bahwa oh kode ini susah ya di maintain, kode ini susah dibaca, saya mendingan bikin suatu fungsi yang baru, saya mendingan bikin aplikasi yang baru. Nah itu SRM gitu ya. Nah, berangkat dari SRM ini ya, jadi ada satu tools ya supaya memudahkan kita ya, entah kita sebagai team leader, sebagai PIC perusahaan yang menerima source code gitu ya, atau aplikasi ya. Nah, tools ini namanya SonarQube gitu ya. Nah, SonarQube hadir dari mulai versi free ya,
ada juga yang versi berbayar, kira-kira seperti itu ya. Jadi SonarQube ini positioningnya adalah quality management tools. Jadi dia membaca semua code gitu ya, melakukan code analisis ya, atau orang bilang SCA gitu ya, static code analytics gitu ya. Lalu ada hasilnya ya, lalu akan mengecek coverage, seberapa besar testing itu mengcover mengcover semua line of code kita, kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana SonarQube ini bekerja ya? SonarQube ini bekerja dengan dua engine. Yang pertama adalah SonarQube server. Mungkin saya di bagian sini ya, saya tampilkan pointer ya. SonarQube server dan Sonar Scanner ya. Jadi ada dua komponen atau dua engine. SonarQube server ya, ini akan diinstal di satu server atau sekarang ada SonarQube Cloud gitu ya. Jadi kalau teman-teman butuh cepat tinggal aktifkan cloudnya, lalu jadi SonarQube server teman-teman. Terdiri dari rules, database, dan web interface. Jadi nanti ada akses webnya untuk melihat hasil dari analisa kode kita, kira-kira seperti itu ya. Lalu yang kedua, Sonar Scanner. Sonar Scanner itu kira-kira adalah suatu aplikasi yang akan diinstal di dalam bersamaan dengan source code kita, bisa di dalam laptop kita atau di desktop kita atau di dalam repository kita gitu ya. Lalu nanti dia akan ngecek setiap file yang ada di dalam repository kita. Dia akan cek satu, oh bahasanya apa gitu ya. Setelah bahasanya diketahui, lalu dia akan mendownload rules dari Sonar Server, misalnya bahasa Java. Dia akan download rules, lalu dia akan aplikasikan ke setiap line of code. Benar nggak nih bahwa kalau melakukan query ke database bentuknya secara standar harus seperti ini gitu ya misalnya, atau kode ini harusnya dites dengan seperti ini misalnya gitu ya. Nah, jadi singkat cerita, dengan dua komponen ini ya, SonarQube sudah dapat melakukan tugasnya sebagai quality management tools gitu ya. Lalu seberapa banyak kode yang bisa dicek oleh SonarQube itu gitu ya. Nah, SonarQube mengklaim bahwa sudah bisa mendukung 30 bahasa pemrograman, bahkan lebih ya, termasuk industri standar seperti Java, PHP, Python, yang model JavaScript, C#, dan lainnya gitu ya. Nah, dan setiap kode itu memiliki rulesnya masing-masing. Total ada 6.000 lebih ya aturan atau rules gitu ya. Kalau teman-teman ya rekan-rekan mau melihat rulesnya ada di mana, saya lampirkan ada di rules.sonarsource.com gitu kira-kira ya. Nah, saya akan mengajak teman-teman masuk ke sonarsource.com gitu ya, supaya untuk memahami, atau teman-teman juga bisa langsung coba akses ya rules sonarsource.com ya, untuk mengetahui bahasa kesayangan teman-teman yang biasa dilakukan coding itu sudah termasuk atau included atau belum gitu ya. Nah, saya akan coba sharing ya screen saya ya. Oke, mungkin sudah terlihat ya screen saya. Nah, ini adalah list di bagian kiri ya. Ini adalah list of code yang bisa disupport oleh SonarQube ya. Jadi judulnya adalah Sonar SCA atau Static Code Analysis ya, dari 2008, sudah cukup lama ya. Dan kita bisa cek ya, banyak sekali ya kode yang bisa disupport.
PL/SQL ya di bagian di bagian code SQL bisa kita lihat. Ada TSQL untuk SQL Server dan ada yang lain ya. Misalnya saya ambil Java misalnya gitu ya. Nah, Java memiliki 700, wah, cukup banyak ya. 733 rules ya, yang terdiri dari 60 vulnerability, 175 bugs, 40 security hotspot, Hotmail 458. Hotmail itu adalah kira-kira gaya seseorang ya untuk menulis kode gitu ya, dan quick fix ya. Kita bisa lihat dari rules tersebut, misalnya untuk vulnerability ya. Di sini ada sensitive information should not be logged in production build, misalnya kayak gitu. Nah, ini satu ya dari sekian banyak vulnerability ya. Nah, vulnerability ini memberikan informasi mengenai tidak boleh ada sedikit pun informasi mengenai server, mengenai integrasi ya. Contohnya apa? Username, password, IP ada di dalam source code kita. Walaupun ada, itu harus di hash atau harus di secure, kira-kira seperti itu. Dan yang menarik, dia ada 3 bagian ya. Pertama, kenapa ada vulnerability seperti ini ya? Bagaimana saya bisa melakukan fixing ya? Dan ini dokumentasi saja, tetapi ada di dalam nanti demonya, di mana, di bagian kode mana saya harus perbaiki. Ya kira seperti itu. Ini contoh vulnerability, ada bug, ya. Dia sudah mendefinisikan bug. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Tolong kalau bikin fungsi diisi, ya gitu ya. Nah ini ada non compliant, jadi dia sudah memberikan kenapa keharusan untuk melakukan seperti ini dan cara memperbaikinya gimana, intinya seperti itu ya. Dan ini hampir semua, coba kalau lihat kita lihat PHP misalnya gitu ya, dia ada 273 role. Kita lihat lagi misalnya apa, Go, kalau teman-teman suka Go, dia masih sedikit 70 ya, tapi sudah cukup gitu ya. Lalu misalnya C# gitu ya. Parameter names dia ada 494. Baik, seperti itu ya. Nah, saya kembali ke slide. Nah, jadi sudah jelas sekarang ya. Daripada kita melihat satu-satu line of code, biarkan satu engine ini yang melakukan pengecekan setiap kode gitu ya. Sehingga kita merasa aman dari sisi SRM tadi gitu ya. Next, ini adalah web interface-nya atau tampilannya gitu ya. Nah, di sini saya sengaja membuat hanya satu project gitu ya. Di sini ada aspek security-nya, bisa terlihat bahwa project web saya aspek security-nya tidak ditemukan issue. Reliability-nya ditemukan issue 18. Maintainability-nya sekian, 570. Wah, cukup banyak ya gitu ya. Dan yang lain-lain gitu ya. Nanti kita akan coba di demo. Oke. Sampai sini Mbak Feb, mungkin boleh saya teruskan Mbak Feb? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa Pak, boleh dilanjut Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan sebentar. Ini adalah demo ya. Jadi saya punya source code gitu ya. Nah, saya punya source code di Linux saya. Lalu saya berbasis Java ya. Lalu saya jalankan scanning gitu ya dengan menggunakan sonar scanner ya. Kalau di Java kita menjalankan menggunakan Maven ya. Jadi seperti ini, Maven verify bla 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 ini ya. Lalu sonar jalan, lalu saya masukkan project key gitu ya. Nah, ini di scan gitu kira-kira. Cara menjalankan scan. Lalu setelah itu langkah kedua tunggu ya.
Di sini ada quality profile dan lain-lain ketika dia proses sampai selesai 100% analyze, dan setelah analyze selesai dia akan upload ke web. Kebetulan saya menggunakan Sonar Cloud ya, jadi SonarQube yang ada di cloud ya, supaya dari sisi infrastruktur mudah, dan saya akan tampilkan hasilnya ya. Nah, ini adalah Sonar Cloud saya gitu ya. Saya memiliki satu project ya. Di sini bisa dilihat projectnya, project web yang tadi saya scan di dalam laptop saya, lalu di dalam Linux saya, lalu saya scan, lalu dia laporkan kepada Sonar Cube Server, dan ini hasilnya ya. Saya melakukan less analysis tanggal 29 jam 12.37, malam sekali ya, karena ini sebenarnya berjalan secara otomatis ya, jalan ya, dan ditemukan 0 security ya. Saya dapat nilai nih A gitu ya, dapat nilai A, bagus saya nih ya. Lalu reliability 18, ada isu 18, saya dapat nilai D nih. Maintainability walaupun banyak tapi masih dapat nilai A, dan lain-lain gitu kan ya. Nah, saya bisa lebih detail, saya masuk ke dalam web gitu ya, dan ini adalah gate-nya ya. Lalu di sini ada issue-nya 538, dan ini adalah branch-nya. Jadi kebetulan simplifikasinya saya hanya punya satu branch, yaitu main branch. Kalau teman-teman pakai Git, dia otomatis akan muncul branch-nya ya. Yang ada issue adalah di dalam branch ini ya. Memang terlihat 0. Kenapa? Karena pengecekan ini berbasis less commit kalau dalam Git. Jadi isu yang kita lihat itu adalah isu total yang belum diperbaiki sampai less scan gitu ya. Kita lihat main branch. Nah, di main branch ya, kita bisa lihat new code ya. Commit saat ini berbanding commit sebelumnya hampir tidak ada, memang tidak ada isu. Tidak ada isu yang di-accept, dan security hotspotnya tidak ada. Ya, walaupun ada, kita bisa lihat di overall code. Walaupun ada, ternyata ada di commit sebelumnya, gitu. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi ada di dalam commit sebelumnya bahwa ada reliability, ya, ada 18 open issue, ada maintainability, ya, dan yang lainnya. Oke, saya jelaskan ya. Kita bisa masuk ke reliability. Kenapa saya dapat nilai D nih ya, ratingnya D ya, berarti nggak bagus kita ya. Kalau saya mau menggunakan aplikasi ini nggak reliable, dapat nilai D nih ya. Kita lihat ternyata dari 18 itu kita bisa lihat isunya ada seperti ini ya. Ada add a type test to this method ya. Kita bisa lihat di dalam sini, add a type test to this method. Ya. Problemnya di mana sih? Ini ada source code-nya ya, ada di abstract entity, ada problemnya di yang warna merah ya. Ini ya. Nah, yang di garis bawahi merah ini yang perlu kita rubah. Jadi problemnya adalah add a type test to this method. Type test. Jadi kenapa ya? Saya juga masih belum ngerti nih. Misalnya saya programmer awam gitu kan ya. Maksudnya apa sih? Nah, teman-teman, kita bisa masuk ke why-nya. Jadi where, kita bisa masuk ke why. Di sini dijelaskan bahwa sebenarnya kalau objek itu ya ternyata harus seperti ini gitu kan ya. Jadi harus didefinisikan. Bagaimana menyelesaikannya? How can I fix it? Ternyata harus dibuat bentuknya non-compliant ini dibuat menjadi compliant solution. Dibuatkan suatu if, misalnya gitu ya.
Dan kita bisa lihat activity-nya sudah selesai belum. Ya. Terkait dengan activity ini, ya, SonarQube sebenarnya adalah satu collaboration tools di mana kita juga bisa menginvite programmer-programmer yang bekerja untuk mendevelop, ya, aplikasi, sehingga sebagai team leader saya bisa mapping. Di sini dilihat ada non-assign, jadi saya bisa mapping ke tim. Ya, misalnya ini pekerjaannya punya si A, saya akan kembalikan ke si A. Tolong dong perbaiki, gitu kan. Loh, tahu dari mana? Ya, kebetulan kalau menggunakan Git di sini ada yang commit. Nah, karena yang commit adalah Medisa, ya, saya akan kembalikan ke saya sendiri gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini adalah tugas saya, gitu ya. Nah, tugas saya untuk menyelesaikan dan saya bisa kembali ke isu-isu lain seperti misalnya ini satu dari 18. Yang kedua kita bisa lihat ketemu where, ketemu why dan activity-nya. Yang ketiga dan seterusnya. Gitu. Ya. Inilah kehebatannya, mungkin kita bisa kerja bareng tim untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Gitu ya. Dan kalau kita mau lihat isu yang di-assign ke saya, kita bisa lihat di my issue bahwa saya ditugasi untuk mengerjakan add a type test to this method. Gitu kira-kira. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kalau yang lain, maintainability. Sama juga, kita bisa masuk ke main branch, lalu kita lihat overall code, maintainability. Nah ini, ya. Oh ternyata kita, nah yang inilah, yang high ya. Jadi ini nggak boleh nih non-static nih, ya. Yang namanya ini harus dibuat make non-static transition, harus dibikin serializable. Kenapa ada ini, ya? Mungkin kita nggak tahu ya bentuknya seperti apa, tapi ini ada y-nya, lalu kita bisa fix dan lagi-lagi kita bisa assign. Kita bisa assign karena sekarang hanya ada saya, ya saya bikin saya, ya. Dan ini dijelaskan di Java mana gitu. Dan muncul dua task ya, yang saya harus kerjakan, kira-kira seperti itu. Ya, ini issue, ada juga security hotspot. Ya, bisa jadi ternyata di aspek security saya menemukan ada contoh sampel password nih, gitu kan ya, di hardcode. Ini yang tidak boleh, betul nggak? Gitu ya. Bayangkan ada seperti ini ya, kita miss di dalam source code kita yang menjadi setelah keamanan dan kedepannya akan menjadi masalah. Gitu. Benar teman-teman sudah lulus UAT softwarenya, tetapi jika ada garbage seperti ini di dalam software teman-teman bahaya juga, gitu kan ya. Dan ini selain itu ada measurement ya. Ternyata yang paling besar problemnya itu di salah satu code ya. Karyawan baru form view di sini ya. Kalau mau lihat ini kodenya, ternyata ada 11.000 baris dan ini adalah activity ya. Issue ya, seperti burn down chart. Jadi dia isunya seberapa yang sudah ditangani berdasarkan fungsi waktu. Kira-kira seperti itu. Oke, saya balik lagi sekarang. Jadi teman-teman, kita sudah bisa melihat ya bagaimana dengan menggunakan SonarQube ya. Masih banyak fitur lain, tapi saya rasa ini adalah rootnya kenapa SonarQube ini diciptakan untuk bisa memberikan kemudahan bagi teman-teman sebagai team leader ataupun PIC perusahaan penerima source code ya, supaya bisa melihat line demi line code lah, kira-kira seperti itu ya. Baik, selanjutnya gitu kan ya, ada teori di dalam SonarQube yang namanya quality gate. Nah, apa sih quality gate ya? Bayangkan ini adalah gate, quality gate sesuai namanya ya. Dia suatu pintu terhadap kualitas gitu ya. Kualitasnya apa? Nah, teman-teman bisa lihat saya dapat nilai A, saya dapat nilai D gitu ya. Misalnya seperti itu.
Dan dari kriteria itu saya bikin suatu threshold. Kriteria reliability-nya untuk PES harus A, security-nya harus A, maintainability-nya harus A, coverage-nya harus di atas 80 ya. Coverage itu adalah seberapa besar unit test itu bisa mengcoverage atau bisa mengcover kode yang ada gitu ya. Berarti simpelnya adalah kalau coverage-nya 0 berarti tidak ada unit test yang dibuat oleh developer teman-teman. Gitu ya. Seharusnya lebih dari 80% lah. Kenapa? Karena di dalam teori testing, komponen paling kecil untuk pengetesan adalah unit test. Kalau developer tidak membuat, nanti akan muncul di sini, gitu kan ya. Nah, saya berani bertaruh teman-teman mungkin ketika membuat aplikasi belum tentu ya pakai kali unit test ya, hanya mungkin beberapa tim saja gitu kan ya. Nah, di sini bisa terlihat. Ada duplication ya, duplication misalnya satu fungsi ya, fungsi untuk date itu duplicate ya. Biasanya kita bikin date util gitu ya. Nah, ini duplication. Jangan sampai banyak duplikasi. Kenapa duplikasi? Nambah-nambah kode aja gitu kan ya. Yang terakhir, security hotspot. Itu harus 100% bebas. Kalau enggak, tidak bisa lewat quality gate kita gitu kan ya. Tidak ada pass-nya. Gitu kira-kira ya. Nah, by the way, kenapa saya bisa pass? Ini untuk memudahkan aja, saya turunkan sebenarnya threshold-nya. Tetapi ini adalah yang standar yang biasa dipakai oleh teman-teman ya untuk menentukan kualitas dari kode kita. Semua harus straight A gitu ya, coverage bolehlah di atas 80%, duplication jangan sampai di bawah, jangan sampai di atas 3%, dan security-nya harus bebas 100% gitu ya. Lalu quality ini di mana disimpannya? Ya. Nah, ini ada hubungannya dengan DevSecOps. Di mana ya DevSecOps itu kan kita bicara tentang otomasi. Bagaimana aspek dev dan aspek ops dibalut oleh security itu bisa diotomasikan. Ya. Kalau GitLab ada pipeline gitu ya, kalau GitHub ada action, kalau Jenkins dia punya pipeline dan lain sebagainya gitu ya, Bitbucket dan lain sebagainya, itu sebenarnya it's all about automation gitu kan ya. Nah, bayangkan kita punya ya satu gate, quality gate yang ketika mau melakukan automation, source code itu dicek dulu ya, kodenya, line of code-nya, lalu dicek reliability-nya, coverage-nya dan segala macam, dikasih nilai ya, dan diberikan pass or fail. Pass artinya kode aman untuk dilanjutkan. Dia akan build, dia akan deploy, di testing, dia akan automated test, dia akan deploy ke production dan sebagainya gitu kan ya. Nah, tetapi sebelum dia pass ya, dia tidak akan masuk ke proses selanjutnya. Nah, itu pentingnya quality code. Jadi artinya kita bisa pasang ya quality code kita di satu cycle ya, di satu cycle dalam proses DevSecOps. Katakanlah kita writing code ya, sebelum build kita pasang quality gate kita ya. Oh, ini belum lolos nih, masih fail. Bisa di sini. Nah, tetapi ketika sudah lolos, dia akan lanjut ke proses berikutnya sampai ke deploy, operate dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Ya. Nah, di mana ya? Di mana kita bisa buat quality gate itu, gitu kan ya. Nah, saya akan share saya balik lagi ke dalam aplikasi kita nih ya. Di sini kita akan bisa masuk ya web. Saat ini kita menggunakan main branch ya. Saat ini kita menggunakan quality gate-nya SonarWay. Ya, yang paling gampang kita klik aja di sini ya. Kita bisa meng-create quality gates di sini ya, berdasarkan kriteria. Misalnya adalah webinar ya, webinar save. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang kita harus achieve gitu ya. Lalu setelah itu kita akan mapping ke project.
katakanlah ini project web, ya, maka kita akan masuk ke mapping ke dalam project web ini. Dan setelah itu kita bisa gunakan untuk proses di DevSecOps, gitu kira-kira. Ya, nah dengan begini kita punya quality gate yang selalu menjadi pintu atau menjadi gerbang untuk eh, pengecekan kode, ya, dan senantiasa secara otomatis, secara automate dia akan mengecek kode apakah kualitas kode ini sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak di dalam proses DevSecOps. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi kita sudah bisa melihat bagaimana core, ya, dari SonarCube ini bekerja, ya, secara manual gitu, ya. Terdiri dari 2 engine, ada server dan ada agennya, ya, yang namanya Sonar Scanner. Bagaimana report itu dihasilkan, ya. Lalu kita juga sudah melihat bagaimana quality gate membantu proses di dalam DevSecOps kita, ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan, mungkin saya kembalikan ke moderator Mbak Febri, ya. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih Pak Aris untuk pemaparan materinya ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali ya Pak Aris ya pemaparan materi hari ini. Jadi kita sudah sama-sama mendengar ya pemaparan materi dari Pak Aris. Kalau kita bisa ambil kesimpulannya nih ya Pak ya, kalau nggak salah nih ya, dari pemaparan tadi kita sudah sama-sama nih mendengar bagaimana pentingnya menjaga kualitas kode. Tidak hanya dari sisi fungsionalitasnya, tetapi juga dari 3 aspek utama ya Pak. Tadi ya ada security, reliability, maintainability gitu. Nah, SonarCube sendiri berperan sebagai alat untuk memastikan ketiga aspek tersebut terpenuhi melalui penerapan quality gate dan integrasi dalam proses DevSecOps. Dengan itu pengembangan perangkat lunak dapat berjalan lebih aman, andal, dan berkelanjutan. Mungkin kurang lebih dari materi tadi ya Pak ya, dari kesimpulannya seperti itu ya Pak ya. Nah, ini kalau dilihat ya Pak ya, di kolom chatnya ini udah rame nih Pak dari tadi saya cek nih Pak. Udah ada, kayaknya teman-teman pesertanya udah nggak sabar nih ingin bertanya terkait dengan materi hari ini. Gitu ya. Nah, mungkin tanpa saya harus infokan teman-teman untuk bertanya, teman-teman sudah bertanya. Mungkin karena ini banyak ya, lebih dari 5 pertanyaan, saya akan mulai dari pertanyaan yang masuk pertama ya. Sebentar, saya cek dulu nih. Oke, pertanyaan pertama ada dari Mas Farhan Mutawakil Haidar nih. Oke, sebentar. Perkenalkan saya Muhammad Sebentar. Oh, ini nih, salah tadi ya. Oke, perkenalkan saya Farhan dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Ingin bertanya, apakah pengecekan kualitas kode perlu dibentuk tim khusus untuk handle hal tersebut? Oke, baik sekali ya pertanyaannya, Mas. Mungkin Pak Aris bisa bantu jawab nih Pak untuk pertanyaan Mas Farhan. Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Apakah perlu dibuat tim khusus gitu ya? Nah, jadi saya jadi ingat ya, pemerintah kita nih biasa kalau bikin ada penanganan dibuatkan tim khusus ya, pansus-pansus lah gitu kan ya, panitia khusus gitu ya. Nah,
Boleh saja seperti itu ya. Kita bikin kode apa kalau mau cek kode, pengecekan kode ini dibuatkan tim khusus. Tapi yang saya lihat di lapangan tidak begitu ya. Mungkin bisa jadi product owner-nya atau pemilik aplikasi SonarCloud ini di perusahaan adalah simply hanya manajer ya yang punya banyak tim, sehingga yang dia perlukan dia cuma tempelkan di dalam DevSecOps sistem DevSec CI/CD mereka gitu ya, jalan. Lalu ketika ada isu, simply manajernya akan melakukan passing assignment gitu ya kira-kira. Atau yang saya lihat adalah tim QA sebenarnya gitu ya. Jadi tugas dari tim QA selain fungsional, non fungsional ya, ada juga untuk melihat kualitas kode gitu ya. Jadi kalau harus dibentuk tim juga biasanya dia akan nempel ke tim pengujian gitu ya. Begini tuh Mbak Fer. Gitu ya Mas Farhan. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Aris. Mungkin Mas Farhan sudah terjawab ya Mas ya untuk pertanyaannya tadi. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua nih Kak. Ada dari Mas Muhammad Fahri Salam. Oke, halo Mas Fahri ya. Saya Muhammad Fahri Salam dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Ingin bertanya, apakah prinsip clean code yang dapat membantu meningkatkan kualitas kode di SonarCube? Oke, baik. Mungkin Pak Aris bisa dibantu jawab lagi nih Pak dari pertanyaan Mas Fahri Salam dari Ya. Buana Perjuangan. Wah, ini juga bagus nih pertanyaannya ya. Apa saja prinsip-prinsip gitu ya. Nah, kalau kita lihat prinsip-prinsip clean code itu sebenarnya eh, merupakan hasil dari eh, apa namanya pengembang sebelumnya atau developer sebelumnya gitu kan ya. Jadi mungkin ada yang pernah mendengar bahwa coding itu setengah art gitu ya. Ada teman-teman, nah namanya art itu kan identik misalnya pekerja seni ya. Ada yang malam baru dapat pencerahan, siang-siang dia tidur gitu ya. Kenapa? Karena belum dapat wangsit gitu ya. Nah, jadi bagi saya coding itu ya atau membangun sebuah aplikasi itu adalah sedikit banyak ada artnya juga gitu kan. Seni kita membangun aplikasi, menuliskan kode itu art gitu ya. Nah, jadi tidak ada prinsip-prinsipnya ya. Tetapi kita bisa melihat ya kita bisa melihat orang-orang yang sudah lebih dulu code daripada kita ya. Kalau di dunia internasional mungkin teman-teman kenal Martin Fowler ya, ada Roger S. Pressman, uh, uh, Jeff Beck gitu ya dan lain sebagainya. Dan biasanya di setiap kode dia ada championnya gitu ya, di setiap language itu ada championnya gitu kan ya. Nah, champion-champion ini di dunia internasional biasanya membuka atau menulis suatu buku yang namanya design pattern. Nah, coba kalau mau lihat ya bagaimana clean code lalu aplikasi itu yang bagus dikembangkan seperti apa. Nah, lihat design pattern ya. Nah, saya mungkin tidak bisa menjelaskan lebih banyak, tapi lihat aja ada design pattern untuk PHP, mungkin dari Java yang dibuat oleh pendahulu kita gitu ya sebagai developer, lalu buat yang bagus tuh seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa baca itu sebenarnya. Mungkin itu Pak Feb dan Mas Fahri gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sudah terjawab ya Mas ya ke pertanyaan Mas Fahri tadi. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaan
lumayan banyak Pak. Lumayan panjang nih Nggak Pak apa-apa, pertanyaannya silakan. nih. Tapi saya senang sih buat teman-teman semuanya ini ternyata besar ya dari pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya bacakan dulu nih Pak. Ada dari Mas Iqbal Maulana Yusuf. Halo Mas Iqbal. Universitas Perjuangan Karawang ingin bertanya. Tadi di Sonarcube di untuk mengganti fill injection dengan konsep kalau proyek yang sudah besar dan banyak dependensi yang banyak field injectionnya, apakah aman kalau langsung kita refactor injection atau strategi bertahap biar nggak ganggu sistem yang udah berjalan? Pertanyaannya semakin menarik nih Pak. Ya, Mungkin bisa dibantu jawab nih Pak Aris nih. oke. Ini constructor injection ya. Constructor injection mungkin masuknya apa namanya apa itu masuk ke DI ya, dependency injection ya, ketika butuh function ini agak technical gitu ya, dia butuh butuh satu kelas atau satu objek yang mau dijalankan itu eh, bisa dihadirkan ya, yang tadinya di dalam memori masuk gitu kan ya. Nah, tetapi kalau di SonarQube ya, dia berbasis rules gitu ya. Nah, katakanlah eh, kita menggunakan apa namanya Laravel gitu ya. Dia ada mekanisme sendiri untuk melakukan construction injection gitu. Atau menggunakan bahasa C Sharp gitu ya. Dia ada, atau menggunakan Java. Dia ada mekanismenya sendiri. Nah, SonarQube dia menuliskan satu rules. Jadi misalnya bunyinya adalah ketika menggunakan constructor injection diperlukan langkah seperti ini gitu ya. Nah, kebetulan kalau misalnya Mas Iqbal Maulana Yusuf ini menggunakan itu gitu kan ya. Nah, jadi eh, nanti akan terkena rules ya, bahwa untuk melakukan constructor injection seperti ini. Jadi si SonarQube akan memapping dengan si rules ini lalu memberikan rekomendasi gitu. Jadi perihal apa ini apakah aman, apakah strategi lain dan lain-lain, jika tidak ada rules yang terkait keamanan untuk di constructor injection, berarti akan pass gitu, regardless penggunaan constructor injectionnya seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi basisnya dia rules. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris nih. Nah, untuk Mas Iqbal Maulana nih sudah pertanyaannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aris. Nah, kita mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya nih ya Pak. Ini ternyata mahasiswa sekarang ini rasa ingin tahunya tinggi nih Pak. Terbukti nih dari teman-teman yang ikut join banyak yang bertanya nih. Nah, lumayan panjang juga nih Pak pertanyaannya. Oke, saya sebutin ya. Ini dari Mbak Nadif Alif Purnomo. Oke, halo Mbak Nadif nih. Selamat siang, izin memperkenalkan Muhriz Purnomo dari Universitas Perjuangan Karyawang. Saya ingin bertanya perihal keamanan pemrograman, apakah tergantung dengan bahasa pemrogramannya atau frameworknya juga yang digunakan? Ada beberapa pengalaman saya dengan penyesuaian framework karena unsur keamanan yang selalu meningkat, dan apakah DB juga ada kelas-kelas atau jenis DB yang aman untuk security-nya, contoh DB MySQL, SQL Server, PG Admin 4, apakah berpengaruh juga? Oke, baik, terima kasih Mbak Nadif pertanyaannya. Mungkin Pak Aris bisa dibantu jawab lagi nih Pak. Ya, ini menarik. Jadi
Sebenarnya kalau kita bicara source code analysis itu hanya melihat source code kita, gitu ya. Nah, selain itu ya, SonarCube itu melakukan dependensi sebenarnya, pengecekan dependensi library yang seperti yang apa Mbak Nafits ini tanyakan ya. Contohnya apa? Misalnya ya, eh, di dalam Python misalnya ya, Python dia ada beberapa koneksi untuk melakukan akses ke dalam database Postgre misalnya. Postgre itu menggunakan PyOC misalnya ya, Python, atau menggunakan Postgre connector yang lain misalnya gitu. Pertanyaannya, kalau ada dua seperti itu saya pilih yang mana gitu ya. SonarCube melakukan dependensi cek ya, lalu dia akan cek kira-kira library tersebut eh, seberapa secure ya. Kasarnya dia akan melihat CVE ya, apa namanya, satu database untuk vulnerability ya. Dia akan mapping seberapa banyak, misalnya dengan MySQL Java menggunakan OJDBC, dia ada CVE ya, dan nanti bisa dilihat penggunaan library itu seperti apa, apakah dia ada thread-nya atau tidak. Mungkin Mbak, saya izin saya tunjukkan saja kali ya, misalnya eh, oh sorry, mungkin nanti mungkin bisa saya lampirkan ya, karena sepertinya jaringan saya tidak bisa akses ke yang apa website yang saya mesti tampilkan, Mbak Feb. Nanti kalau untuk lebih jelasnya bisa saya sampaikan aja. Jadi intinya dia akan ngecek library ya, library mana gitu ya. Dan dari situ kita akan lihat uh, vulnerability-nya seperti apa. Jika terlalu banyak ya kita akan coba ganti. Cuma memang SonarCube ini hanya sebatas menyarankan untuk mengganti gitu ya, tidak menyarankan mengganti dengan library apa gitu ya. Mungkin seperti itu. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Rasanya. Oke, sudah terjawab ya, Mas Nafis. Sorry nih, mohon maaf ya tadi saya bacanya Mas Nadif. Saya kiranya Mbak ya, ternyata Mas nih, Mas Nafis. Nafis. Oke, tadi sudah terjawab ya Oh, Mas ya pertanyaannya dari Mas Nafis. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir ya. Nah, tadi kita buka untuk sesi hanya ada 5 pertanyaan. Nah, ini pertanyaan terakhir nih ya, yang akan saya sampaikan, yang akan saya bacakan. Ini ada dari Mas Andang Sutisna. Oke, semoga ini benar ya, Mas Andang itu laki-laki. Oke, Mas Andang Sutisna dari Universitas Lantansa. Oke, izin bertanya, sonar untuk pengecekan code ini apakah bisa di-embed pada saat running CI/CD? Misalnya saat running CI/CD dengan Tiger, Create, Tag di GitLab untuk membuat build image Docker. Bisa nggak disisipkan sonar code ini di stage sebelum build image Docker? Oke, baik. Terima kasih, Mas. Andang untuk pertanyaannya dari Pak Aris, mungkin bisa dijawab nih, Pak. oke. Uh, Sebentar, saya refresh dulu. Jadi ingin running CI/CD dengan Tiger, lalu create tag di GitLab, ya. Jadi pipeline-nya menggunakan Tiger, lalu source code manajemennya menggunakan GitLab, kira-kira begitu ya.
lalu di build image-nya dengan menggunakan Docker gitu ya. Jadi bisa nggak disisipkan SonarQube ini di stages sebelum build image? Oh iya, bisa banget. Ya, kalau kita bicara CI/CD pipeline, ya, saya belum saya tidak familiar dengan Tiger ya, tapi uh, konsepnya adalah bisa disisipkan ya satu action atau satu activities di dalam stages gitu ya. Bahkan sebenarnya sebelum build image. Kalau build image di dalam Docker itu kan sudah masuk membuat image. Yang dilalui sebelumnya harus ada compiling atau build dulu sebelum build image ya kan. Dari build itu sebelumnya dia harus tarik dulu source code-nya dari source code management atau repository kan. Nah, sebaiknya untuk membuat tambahan ini pengecekan atau sonar quality gate itu paling awal. Jadi ketika mendapatkan source code ya di clone misalnya gitu ya dari pipeline, lalu langsung masuk ke quality gate sebelum melakukan apapun, karena mungkin setelah quality gate kita bisa melakukan SAST, kita bisa melakukan create tag ya, create release, lalu kita compile kita build gitu ya artifactnya jadi artifact, lalu artifact itu di Docker Compose misalnya gitu ya, atau di build pakai Docker file lalu jadi image dan seterusnya gitu. Jadi saran saya ditaruh di depan, Mas Adam. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris tadi atas penjelasannya. Tadi masih apa nih, Mas Andan gimana ya? Sudah cukup jelas ya Mas ya? Tadi penjelasan dari Pak Aris. Oke, tadi kan sudah 5 pertanyaan nih saya bacakan nih Pak Aris. Nah ternyata banyak sekali Pak dari teman-teman yang antusias nih Pak. Ada banyak sekali nih pertanyaan nih Pak. Kira-kira dari Pak Aris, kalau misalkan kita buka untuk 2 pertanyaan lagi gimana nih Pak? Ya, silakan, nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi ini saya akan bacakan lagi ya 2 pertanyaan lagi nih dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, karena memang cukup banyak nih pertanyaan yang masuk nih. Pertanyaannya pasti semuanya bagus-bagus nih. Oke, mungkin saya akan bacakan satu lagi nih dari Mas Muhammad Iqbal. Halo Mas Muhammad Iqbal. Mas Muhammad Iqbal dari mana nih? Oh, saya Muhammad Iqbal dari PIC. Oke, izin bertanya, Statusnya apakah PIC nih, berarti PIC perusahaan mungkin ya. Oke, oke. Nah, apakah izin bertanya nih ya Pak, apakah SonarQube ini open source? Pertanyaan yang pertama nih Pak, saya mau sebutin pertanyaannya satu-satu karena ada 3 nih Pak, satu orang 3 pertanyaan. Saya mau satu Pak Aris jawab apa langsung 3? Kayaknya satu dulu Pak Aris, nanti langsung jawab yang kedua ya. Nah ini pertanyaan yang pertama nih Pak, apakah SonarQube open source? Mungkin bisa dibantu jawab. Oke, kalau kita lihat dari websitenya gitu ya, dia sebenarnya open source dan tidak open source gitu ya. Artinya apa? Kalau open source berarti kan at least dia bisa keluarkan dia bisa keluarkan source code-nya dari mana gitu ya, atau dia simpan source code-nya misalnya di GitHub gitu ya, dan dia tidak mengeluarkan gitu ya. Jadi walaupun dia bilang SonarQube-nya bisa diakses gitu kan ya. Nah, tetapi Sonar Source dia memiliki beberapa beberapa project di dalam GitHub ya yang open dan sangat aktif gitu ya. Jadi bayangan saya sih untuk beberapa bagian mereka open source ya, tetapi untuk beberapa bagian engine dan lain-lain mereka closed source, kira-kira seperti itu ya. Bisa dilihat di GitHub ya, teman-teman bisa cari GitHub Sonar Source gitu ya di Google, maka nanti akan muncul. Di sini sih saya lihat dia cukup banyak ya. Jadi si SonarQube sendiri dia ada ya di pin, dan ada lainnya totalnya berapa ini?
cukup banyak sih ya. Berapa ini ya? 250, oh bukan. Ada berapa nih? Hitungnya ya. Cukup banyak nih ya. Mungkin saya tampilkan aja nih ya di SonarCube ya. Jadi ini ya. Oke, sebentar, belum muncul ya. Nah ini ya. Jadi Sonar Source dia merupakan dia adalah mungkin perusahaannya ya yang membuat SonarCube, Sonar Source. Lalu dia open source kan SonarCube ya, bisa kita lihat di sini. Dan ada repository lainnya ya terkait dengan language ya. So, tapi kalau dilihat people-nya hanya 15 kontributor, jadi mungkin ya dibilang close dan lain sebagainya. Itu kan mungkin itu Mbak Febri yang bisa saya sampaikan. Jadi open source dan masih ada edisi terbatasnya gitu ya. Nah, ini masih dari Mas Iqbal nih Pak, pertanyaan kedua. Mungkin pertanyaan kedua dan ketiga saya akan gabung aja. Nah, pertanyaan yang keduanya itu, dan apakah kita perlu menambahkan function SonarCube pada setiap kontraktor agar SonarCube dapat menganalisa source code-nya, dan apakah SonarCube ini berbayar, dan kalau berbayar itu gimana jelasnya? Mungkin bisa dibantu jawab. Function untuk setiap konstruktor ya, ini saya kurang paham ya. Tapi kalau saya rephrase, apakah kita bisa menambahkan rules di dalam SonarCube ya, misalnya Java itu 700 sekian gitu ya, lalu Java saya mau tambahkan rules, pokoknya setiap fungsi di atasnya harus ada komen misalnya gitu ya, saya bisa tambahkan itu ya, custom rules ya, sehingga untuk kode-kode yang saya terima atau sistem di dalam quality gate saya ingin setiap fungsi di atasnya ada komennya supaya saya jelas misalnya. Saya bisa bikin itu, custom rules. Gitu ya. Oh, oke, baik. Tadi sudah terjawab ya Pak. Nah, kira-kira ini berbayar nggak ya? Oke, baik. SonarCube dia start ya dari berbayar dan dari gratis sampai berbayar, teman-teman. Tadi Mas Muhammad Iqbal bisa lihat di dalam skema pricingnya ya. Saya boleh share lagi Mbak Febri. Jadi ini adalah yang dipublish oleh mereka gitu ya. Jadi ada free, ada team, dan ada enterprise. Tentu saja kalau enterprise ini customize buat skala enterprise gitu ya. Nah, tetapi apa sih yang membedakan ya? Yang membedakan dari sisi users ya, dari sisi line of code ya. Ini yang membedakan. Jadi memang sudah unlimited project ya, tetapi ada line of code-nya yang bertambah gitu ya. Dan biasanya kalau sudah masuk ke lebih dari 50.000 ya, biasanya kita harus berbicara dengan partner atau dengan menggunakan dengan prinsipal gitu ya, untuk mendapatkan berapa sih gitu ya yang bisa kita cek. Gampangnya teman-teman bisa gunakan free dulu ya, lalu bisa dilihat dari sisi dari sisi kode ya, berapa banyak kode yang teman-teman miliki, bisa masuk ke my project web misalnya project teman-teman, lalu dilihat di dalam nah ini ya, di dalam summary-nya di sini ada 11K, 11K berarti masih dalam range free ya, karena free-nya adalah sampai 50K. Di atas itu mungkin kita perlu kontak sales untuk lihat skemanya gitu ya. Itu kira-kira Mbak Febri.
Oke, baik. Terima kasih Pak Aris. Jadi Pak Aris untuk Sonar Cube ini jadi ada yang free-nya ya Pak, ada trial-nya dan juga ada yang berbayarnya. Jadi mungkin kalau untuk percobaan kita bisa pakai yang trial-nya dulu nih ya Pak ya, buat kita nyoba-nyoba dulu. Jadi oke Mas Iqbal, tadi tuh jawaban dari Pak Aris semoga sudah menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan Mas Iqbal. Nah ini kelas ya Pak, pertanyaan terakhir nih. Saya akan pilih acak nih Pak. Oke, nah mungkin saya akan pilih pertanyaan dari Mas Raffi Fatur Rahman nih. Halo Mas Raffi. Oke, perkenalkan saya Raffi Fatur Rahman. Oke, dari MS Kusi. Ingin bertanya nih, apakah SonarCube akan baca dan menyesuaikan pengecekan pada setiap script berdasarkan general atau mengikuti versi language script yang ada pada project? Oke, bantu jawab nih Pak Aris. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Raffi ya. Saya akan share ya. Saya akan share Windows saya. Oke. Kalau kita lihat satu satu repositori ya, katakanlah ini di GitHub. Yang saya lihat adalah Sonar Source Sonar Cube ya. Secara Sonar Cube dia sudah secara repositori biasanya sudah ada satu link yang mengecek language-nya apa gitu ya. Contohnya ini ya, bahwa Sonar Cube itu dibuat oleh 99,9% Java. Berarti dia based on-nya Java. Shell script-nya 0,1, Ruby-nya sekian, HTML sekian, batch file dan object file sekian, gitu kan ya. Oke. Nah, artinya kebanyakan Java. Nah, berdasarkan informasi ini ya, kalau kita lihat di dalam proses di slide saya itu di sini ya, di dalam prosesnya, setelah Sonar Scanner itu mengecek source code kita, tipe language-nya apa, kemudian akan mendownload rules ya, Java tadi ya, Sonar Cube 99, berarti dia akan mendownload rules lalu mengecek source code yang berbasiskan Java. Ternyata ada shell script, dia akan mendownload lagi rules berbasis shell, gitu kan ya. Nah, dia akan melakukan pengecekan lagi. Begitu seterusnya, setelah selesai, laporannya diberikan kepada SonarCube server. Gitu. Baik, saya stop share. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada penyesuaian pengecekan pada setiap script? Ya, karena dia akan mengecek dulu language-nya apa, lalu dia cek rules-nya, lalu download rules-nya, dan dia akan menggunakan rules itu untuk mengecek language yang bersesuaian. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Aris. Nah, Mas Raffi gimana nih? Sudah terjawab ya Mas ya dari pertanyaan Mas Raffi nih ya. Oke. Sebenarnya ini masih ada dua lagi ya Pak, pertanyaan yang masuk. Saya nggak tahu nih mungkin dari tim ataupun dari Pak Aris apakah dua pertanyaan ini mau kita close aja atau Pak Aris berkenan nih untuk menjawab nih Pak, karena emang banyak nih Pak pertanyaan yang masuk. Saya juga boleh nih. Boleh nih ya Pak ya. Silakan, Dua lagi silakan. nih ya Pak ya. Ini last benar Pak, terakhir nih Pak, dua pertanyaan ini Pak. Karena kita juga tahu kan Pak Aris pasti ada kegiatan lagi nih. Oke. Tadi setelah Mas mungkin pertanyaan ini dari Mas Bisma Chandra Gumilang nih dari universitas lagi nih Pak. Ingin bertanya apakah tools dapat meng-scan berbagai project framework PHP seperti Laravel atau project PHP natif ini dari Mas Bisma Chandra. Oke, Mas Bisma, saya jawab aja ini ya. Jadi dia berbagai project framework ya sudah bisa dicek gitu ya. Jadi tadi sudah dijawab ya Mas ya, jawabannya ya. Nah Pak izin lah, ini terakhir ya Pak ya, habis ini kita mungkin sudah close nih untuk pertanyaan biar terjawab semua ini.
Benarkah saya Janur Rohmani dari Universitas Buana Perjuangan ini bertanya, kriteria apa saja yang harus diperhatikan oleh QA dan apa saja yang harus diperhatikan oleh programmer agar proyek lolos QA? Eh, Artinya begini, saya akan jawab dua ya. Kalau memang pertanyaannya ini em, kriteria apa saja yang harus diperhatikan oleh QA dan apa saja yang harus diperhatikan oleh programmer. Jadi dia ada dua sisi gitu ya. Dan kalau QA jelas ya, QA itu sebenarnya membuat satu test case di mana test case itu diturunkan dari requirement, kira-kira gitu ya. Jadilah functional requirement, ada juga yang non functional dibuat jadilah test case gitu ya. Jadi apa yang harus diperhatikan ya test case-nya gitu kan. Bisa lolos nggak aplikasi itu dengan test case gitu ya. Bagaimana cara membuat test case-nya? Nanti ada yang falsafah apa positif, true positif, false positif, true positif, lalu uh, false positif dan lain sebagainya itu ya. Nah jadi uh, dari tesnya lolos atau tidak gitu kan ya. Nah kalau apa yang diperhatikan oleh programmer agar proyeknya lolos QA ya ya kerjakan backlognya atau mengerjakan tasknya sebaik-baiknya. Biasanya kan ada requirement, lalu requirement jadi desain itu yang benar-benar diimplementasikan, kira-kira seperti itu. Ya kan? Nah, tetapi itu yang biasa dalam project. Nah, itu jawaban pertama saya. Jawaban kedua, bila mana mungkin tim QA ini sudah menggunakan Sonar Cube gitu ya. Nah, tim QA ini eh, akan memperhatikan kode yang dibuat. Jadi tidak hanya melihat fungsional, tidak hanya melihat non fungsionalnya, tetapi kualitas dari kode itu, gitu kan ya. Karena bisa jadi kodenya, ya tadi kalau kata Pak Menteri itu adalah, wah bisa jadi kayak anak SMA nih, ngoding kok gitu kan ya, nggak profesional banget ya. Itu kan sesuatu yang di luar uh, fungsional dan non fungsional gitu ya. Jadi apa yang harus diperhatikan ya, lihat quality gate-nya, dia lolos atau enggak gitu. Mungkin itu Mbak Febri. Oke, baik. Terima Mas kasih Janur ya, Pak Aris. mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris. Semoga jawaban Pak Aris tadi sudah bisa menjawab ya Mas Janu untuk pertanyaannya. Nah, tadi itu udah pertanyaan terakhir ya. Sudah saya bacakan semuanya karena ternyata untuk sesi hari ini lumayan banyak nih apa ya antusias teman-teman itu luar biasa ya Pak. Banyak sekali pertanyaan yang masuk nih dan tadi saya sudah bacakan semuanya dan sudah dijawab semua oleh Pak Aris. Dan close ya untuk sesi pertanyaan hari ini. Nah, teman-teman semuanya, oke. Nah, mungkin sebelum kita tutup ya, buat teman-teman semuanya, minta tolong ya untuk isi survei ya. Survei untuk webinar kita hari ini. Tadi sudah saya kirim linknya, teman-teman bisa isi ya. Nanti namanya sesuai ya dengan nama pendaftaran kemarin, karena apa ya, untuk memudahkan juga nih bagi panitia nanti dalam pembuatan sertifikatnya. Ini kita udah nggak terasa nih ya. Ternyata waktu 1 jam itu cepet banget ya Pak berlalunya gitu. Dan ternyata teman-teman ini luar biasa. Saya juga rasa luar biasa banget nih teman-teman banyak yang antusias. Nah, kan mungkin sebelum saya tutup, saya terima kasih dulu nih terutama untuk Pak Aris sebagai pemateri kita hari ini gitu, yang sudah memberikan materi yang sangat menarik, memberikan ilmu-ilmu baru nih buat kita semuanya ini yang mungkin kita bisa terapkan ya Pak di pekerjaan kita gitu. Nah, terima kasih juga buat teman-teman semuanya nih yang sudah join, yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk kita mendapatkan ilmu baru nih dari Pak Aris. Nah,
sebelum saya closing nih, mungkin teman-teman semuanya boleh kita bersama-sama open kamera. Saya mau ada sesi dokumentasi nih buat kenang-kenangan kita gitu di sesi hari ini gitu. Nah, mungkin boleh nih buat teman-teman, ayo kita sama-sama open cam, terus nanti kita akan didokumentasikan. Nanti oke. Oke, sudah semuanya nih ya open kamera ya. Mungkin yang belum open cam boleh open cam nih. Saya tunggu nih, saya kasih waktu berapa detik nih buat open cam gitu kan. Oke, saya sambil sapa nih ya teman-teman kita teman-teman kita gitu kan yang sudah join. Ada Mas Fajar Dharma, halo Mas Fajar. Ada Mas Muhammad Iqbal ya tadi yang tanya ya. Oke, nah ini udah semuanya sepertinya udah open kamera, jadi saya hitung nih ya, kita akan 3 kali ambil capture gambar ya. Saya hitung, teman-teman bergaya nih, yang manis gitu, karena kan ini buat sesi dokumentasi ya. Oke, saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir nih ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, nah nggak terasa nih kita sudah habis waktunya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ingetin ya buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengisi survei webinar kita kali ini, karena itu berguna buat kita semuanya agar kedepannya kita bisa lebih baik lagi nih webinar kita. Dan mungkin selama proses webinar kita berlangsung, mohon maaf jika ada mungkin suara saya tadi sempat kecil atau jaringannya kurang bagus. Mohon maaf, dan kedepannya dengan adanya survei ini bisa memperbaiki lagi webinar kita agar berjalan lebih baik lagi. Dan tentunya kita akan memberikan materi-materi yang lebih menarik lagi ya Pak Aris ya untuk kedepannya. Oke, baik, mungkin kita tutup saja ya untuk sesi webinar kali ini. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah